Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini mau belajar mikrotik tapi tanpa perlu punya router board. Jadi kita hanya perlu yang namanya laptop ataupun komputer yang sudah terhubung internet. Lalu apa yang lagi yang dibutuhkan? Nah, kita butuh yang namanya VirtualBox. Yang namanya VirtualBox itu seperti ini. Nah, VirtualBox yang belum punya, yang belum install, bisa tonton video saya sebelumnya cara download dan install VirtualBox. Lalu kita butuh yang namanya Winbox. Nah, seperti ini Winbox. Belum punya, bisa kalian tonton cara download dan pasang Winbox di sistem operasi Windows ya. Yang ketiga, kita butuh ISO dari Mikrotik OS dan ISO dari Windows 7. Untuk Windows 7 ini fungsinya untuk apa? Untuk Windows 7 ini fungsinya sebagai klien. Jadi kita nanti bakal membuat jaringan seperti ini dan Windows 7 nanti di sini. Nanti kita akan mengetes apakah komputer ini berhasil connect dengan sistem Windows 7. Lalu kita langkah selanjutnya kita menginstal Windows 7 di VirtualBox. Untuk panduan menginstal Windows 7 di VirtualBox juga sudah saya bahas pada channel Mas Rashid. Untuk mudah mencarinya silakan cek di link deskripsi untuk panduan lengkapnya menginstal Windows 7 di VirtualBox. Namun yang harus kalian perhatikan ketika ingin praktek belajar mikrotik di komputer ataupun laptop dengan VirtualBox, pada ini interface Windows 7 ini kalian klik setting, lalu pada network kalian pastikan untuk enable network dan settingnya ke internet network ya, seperti ini. Nah, langkah yang paling penting selanjutnya yaitu kita akan menginstal mikrotik. Install ini ya, menginstal mikrotik 6.33 tadi di VirtualBox. Nah, caranya pertama klik new, lalu di sini name belajar mikrotik. Nah, untuk tipe maka otomatis berubah jadi other. Kalau belum berubah kalian pilih other. Versinya other 64 bit. Kalau kalian nggak mau mengalami error saat proses menginstal harus pilih seperti ini. Lalu klik next. Untuk RAM-nya kita cuma butuh 64 MB untuk Mikrotik OS. Next. Ini create virtual hard disk now. Create. Lalu karena kita menggunakan file ISO, kita pilih VirtualBox disk image. Tetap pilih dynamic allocated. Lalu di sini kita akan membuat hard disk dengan total size itu 2 GB. Kalau kalian ingin menguranginya tinggal geser ke kiri, mau nambah ukurannya tinggal geser ke kanan. Lalu klik create. Langkah selanjutnya kita klik setting pada belajar mikrotik ini ya, klik setting, lalu di network. Karena pada kasus ini kita menggunakan mikrotik dengan 3 slot, yaitu slot 1 untuk koneksi ke modem, slot 2 untuk ke switch, slot 3 pada mikrotik ini untuk ke perangkat yang digunakan untuk men-setting. Nah, ketiga adapter ini kita akan bikin di VirtualBox yang mikrotik. Pada adapter 1 ya, kalian pilih yang bridge adapter. Bridge adapter ini membuat kita membuat sumber internetnya ya. Jadi sumber internet kalian itu dari mana? Dari yang namanya WiFi ataupun kabelan. Kalau WiFi kalian pilih yang wireless network. Kalau kabelan kalian pilih Realtek PCIe ya. Lalu pilih yang wireless network karena saya dari yang WiFi. Lalu untuk adapter 2 kalian enable, lalu kalian rubah di sini ke internal network. Dan untuk adapter 3 kalian enable juga, kalau kalian pilih host only adapter
Di sini otomatis akan ke virtual box host only Ethernet adapter. Klik OK. Nah, sekarang kita akan melakukan proses install Mikrotik-nya pada interface belajar Mikrotik ini. Lalu klik start. Tunggu sebentar. Lalu di sini terdapat folder. Kalian cari dengan klik add, cari di mana kalian menyimpan file ISO dari Mikrotik 6.33. Open, lalu dipilih choose. Klik start lagi. Nah, di sini terdapat beberapa fitur yang bisa diinstal pada Mikrotik OS. Kita akan menginstal semuanya dan menselect semuanya dengan menekan tombol pada keyboard A. Maka di sini akan terselect semua. Lalu tekan I untuk mulai menginstalnya. Namun sebelum terinstall akan ada sebuah pertanyaan, do you want to keep all configuration? Jadi di sini terdapat dua pilihan, yes or no. Kalau yes, maka nanti sistem Mikrotiknya akan tersetting otomatis secara default, akan ada settingan bawaan. Tapi kalau no ataupun N, tidak akan ada konfigurasi ataupun settingan bawaan. Jadi lebih baik pilih N. Lalu terdapat sebuah pertanyaan lagi, lanjutkan continue ya. Maka proses installnya akan dimulai. Nah, di sini please enter to reboot. Ingat, jangan klik enter terlebih dahulu, tapi pastikan pada logo CD ini klik kanan, kalian hilangkan tanda centang pada Mikrotik 6.33. Force amount, lalu baru tekan enter. Oke, maka akan restart. Kita akan login ke sistem Mikrotik. Nah, Mikrotik login, kalian ketikkan admin. Untuk password kalian langsung tekan enter. Ada pertanyaan lagi, apakah kamu mempunyai lisensi untuk Mikrotik ini, software ini? Kalian ketik N aja karena kita tidak punya lisensi, lalu tekan enter lagi. Nah, sekarang kita sudah selesai menginstal Mikrotik di VirtualBox. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan Winbox dengan Mikrotik. Nah, double klik di Winbox. Kalian tekan di sini ada manage dan netboard ya. Kalian refresh saja. Nah, di sini ada pilihan untuk login di sini. Kalian pilih yang ini. Oke. Lalu klik ini, hapus passwordnya karena kita masih tanpa password. Klik connect ya. Klik yang sini, klik connect. Maka kita akan berhasil login. Setelah login, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberi password pada Mikrotik. Seperti yang kita ketahui, untuk di sini kita belum memberikan password karena secara default password login Mikrotik OS ini kosong, hanya admin sebagai username-nya. Maka selanjutnya kita merubah passwordnya. Sebenarnya bisa dilakukan di sini, cuma tergolong ribet caranya. Sebaiknya kita menggunakan interface dari Winbox saja ya. Dengan klik pada sistem, mana sistem? Nah, ini sistem, lalu pilih password. Password, ini dia password. All password kosong karena kita memang tidak ada password, lalu langsung ke new password. Saya buat admin konfirmasi password. Saya buat admin bukan berarti kalian harus membuat sama seperti saya. Silakan buat password yang menurut kalian aman.
lalu pilih change. Oke, sekarang kita coba exit ya, apakah kita masih bisa connect ke Mikrotik tanpa password ke Winbox. Oke, kita buka Winbox lagi, ini masih tanpa password ya, kita coba connect. Ada pesan di sini baik di Winbox ataupun di Mikrotik, echo system error, critical login failures for user admin. Ya, oke, di sini kita masukkan passwordnya, kita coba connect lagi apakah berhasil login. Sip, sudah berhasil login. Kita sudah merubah password Mikrotik menggunakan Winbox dan sudah terhubung Winbox Mikrotiknya. Langkah selanjutnya yaitu pemberian nama pada adapter yang ini 123 ini agar mudah dikenali ya. Jadi ini untuk adapter 1 kita akan bikin sebagai sumber internet, kedua switch, dan ketiga perangkat setting. Untuk ketiga ini opsional saja, boleh diberi nama boleh tidak ya. Jumlah adapter itu juga dipengaruhi pada menu setting ini ya. Di network kalian juga bisa menambah adapter 4 dengan memberikan tanda centang di adapter 4 ya. Kita kembali ke Winbox, pilih interface. Di sini ada 3 adapter. Untuk yang ini Ether 1, double klik, rubah menjadi sumber internet ya, sumber internet. Oke. Lalu untuk yang kedua kita rubah menjadi switch. Oke. Nah, sekarang kita sudah memberi nama ketiga adapter tadi agar mudah dikenali dan mudah diingat, tidak menumpuk-numpuk ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita memberi DHCP untuk IP client ya. Jadi IP, lalu pilih DHCP client. Nah, di sini punya saya otomatis muncul DHCP clientnya ya. Muncul di sini, saya contoh hapus terlebih dahulu. Untuk menambahkannya bagi kalian yang di sini masih kosong, klik tambah. Lalu di sini pilih sumber internet ya, interface sumber internet, klik OK. Maka akan tampil IP address-nya. Oke, sudah tampil, kita sudah berhasil menambahkan DHCP client. Lalu kita cek IP address-nya di IP address ini ya. Di sini kita cek lagi. Di sini sudah muncul IP dinamiknya, ini ada logo D-nya. Lalu kita menambah IP baru, menambah IP baru kita tambah dengan nomor 192.168.10.10/24 seperti ini ya. Lalu di sini rubah menjadi switch. Oke. Nah, langkah selanjutnya agar nantinya klien ini terkoneksi otomatis dan mendapatkan IP secara otomatis, kita harus membuat DHCP lagi. Membuat DHCP lagi, tapi bukan DHCP client lagi, yaitu DHCP server ya. Dengan cara IP, pilih DHCP server, lalu klik tambah. Maaf salah, pilih di DHCP setup ya. Lalu di sini pilih menjadi switch, klik next. Nanti ini klik atas saja biar bersatu, next. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat ini DHCP server agar laptop klien itu terkoneksi otomatis ke switch tanpa ribet urusan IP lagi. Sekarang kita coba ping ya.
pinggoogle.com. Oke, sudah terkoneksi ya. Langkah selanjutnya kita klik di IP, lalu pilih di firewall, pilih di NAT, dan klik tanda tambah. Di sini di chain kalian rubah src NAT, lalu out interface kalian pilih sumber internet. Di action kalian pilih masquerade ya, klik OK. Nah, sekarang inilah fungsi dari Windows 7 untuk mencoba apakah kita sebagai klien bisa terkoneksi dengan lancar tanpa ada masalah. Sekarang kita coba jalankan Windows 7-nya. Tunggu sebentar ya. Oke, sudah mau terbuka. Welcome. Bentar, oke. Pilih home network ya. Close. Nah, sekarang ini kita sudah berhasil terkoneksi internet di Windows 7-nya sebagai klien. Lalu open network and sharing center. Di sini cek adapter, lalu kita coba ke properties. Coba kita double klik. Lalu detail. Nah, di sini kita sudah mendapatkan DHCP server 192.168.10.10 dengan default gateway-nya 192.168.10.10. Ini untuk IP address-nya 10.9 ya. Sekarang kita akan mencoba apakah benar Windows 7 yang ada di VirtualBox ini sudah berhasil connect sebagai klien ya. Ini Windows 7-nya apakah sudah berhasil connect dengan internet. Karena ini masih Internet Explorer, untuk web browsernya kita coba ping Google aja, cmd pinggoogle.com ya. Oke, ini sudah berhasil di ping, tandanya terkonek. Coba kita paksa buka Internet Explorer ya. Saya agak malas sekali pakai Internet Explorer. Oke, coba kita ketikkan Mas Rashid channel. Oke, ini sudah berhasil terkoneksi internet. Jadi kita sudah berhasil belajar mikrotik dasar ya dengan sistem jaringan seperti ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.